Halo semuanya, perkenalkan saya Gabriela Bianca dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai aku bersama aktor pelayanan kesehatan. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kesehatan. Kesehatan merupakan keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit, kelemahan, maupun cacat. Salah satu komponen yang terdapat dalam kesehatan adalah aktor kesehatan. Aktor kesehatan merupakan orang-orang dari berbagai tingkatan yang terlibat dan berperan dalam bidang kesehatan. Aktor kesehatan sendiri terdiri dari berbagai tingkat, seperti dari keluarga, puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, maupun Kementerian Kesehatan. Selanjutnya adalah wawancara bersama aktor kesehatan. Wawancara yang pertama yaitu bersama mama saya sendiri, Ibu Lena. Mama saya merupakan seorang ibu rumah tangga. Saat hamil, mama saya melakukan pemeriksaan secara rutin setiap bulannya di rumah praktek dokter oleh Dr. Poristia di SPOG. Di sana dilakukan penimbangan berat badan, pemeriksaan USG, serta mendapatkan vitamin. Alasan mama saya memilih Dr. Poris adalah karena Dr. Poris sudah profesional dan berpengalaman sebagai dokter senior. Menurut mama saya, pelayanan kesehatan yang diberikan secara keseluruhan sudah memuaskan. Dokternya baik dan informatif dalam memberikan penjelasan. Perawatnya pun kooperatif dan ramah. Namun, terkadang masih terdapat juga perawat yang kurang simpatik dan kurang ramah. Ketika melahirkan, mama saya memilih untuk melakukan persalinan di Rumah Sakit Santo Bartolomeus Bandung dengan Dr. Poristia di SPOG karena merasa lebih aman. Pelayanan yang diberikan pun secara keseluruhan baik dan profesional. Waktu sudah melahirkan, ternyata kecepatan infusnya terlalu cepat, sehingga badan mama saya menggigil dan kedinginan. Akhirnya mama saya memanggil perawat, dan perawat pun memperbaiki kecepatan infusnya. Setelah melahirkan, mama saya memilih untuk melakukan pemeriksaan kesehatan anak dan imunisasi di tempat praktik dokter anak oleh Dr. Sanjaya Sutaji. Pelayanan yang diberikan baik, dan dokternya mau melayani atau menjawab ketika ada pertanyaan di luar jam praktik. Perawatnya pun ramah dan profesional. Namun, terkadang karena banyaknya pasien, antrian menjadi panjang dan waktu tunggu pun menjadi lama. Harapan mama saya untuk pelayanan kesehatan ke depannya adalah semoga pelayanan kesehatan yang diberikan dapat semakin baik lagi dan menyeluruh untuk semua masyarakat. Mama saya juga berharap bahwa ke depannya semua tenaga kesehatan dapat saling berkolaborasi dan bekerja sama dalam menangani pasien. Wawancara selanjutnya adalah bersama Ibu Mimih Wahyu. Ibu Mimih bekerja sebagai bendahara dan kadar Posyandu di Posyandu Anggrek sejak tahun 2016. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Ibu Mimih sebagai kadar Posyandu Anggrek adalah membantu kegiatan Posyandu dan Posbindu, seperti pemeriksaan kesehatan pada lansia. Alasan Ibu Mimih memilih pekerjaan tersebut karena Ibu Mimih senang melayani dan membantu orang-orang. Suka duka dalam memberikan pelayanan menurut Ibu Mimih sukanya adalah ketika banyak warga yang merasakan manfaat dari kegiatan Posyandu dan Posbindu, sementara dukanya adalah ketika kurangnya dukungan dan bantuan dari warga. Cara Ibu Mimih memberikan pelayanan kesehatan terbaik adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan sepenuh hati dan tulus. Wawancara selanjutnya bersama Dr. Gigi Anggraini. Beliau merupakan seorang dokter gigi sejak tahun 1991 dan saat ini bekerja di Rumah Sakit Gading Pluit dan Moria Dental Care. Pelayanan kesehatan yang Dr. Anggraini berikan berupa konsultasi dan tindakan perawatan gusi, tulang, dan gigi. Alasan Dr. Anggraini memilih pekerjaan tersebut karena beliau senang dengan hasilnya yang membuat dan membantu orang menjadi tidak sakit lagi. Suka duka yang Dr. Anggraini hadapi selama memberikan pelayanan adalah sukanya ketika terapi berhasil dengan baik, pasien kooperatif dan menghargai, pasien mengerti masalah penyakitnya dan bekerja sama untuk mengatasinya, serta mau untuk melakukan perawatan gigi dan mulut di rumah. Dukanya adalah ketika terdapat pasien yang tidak menghargai dan tidak mau bekerja sama dalam melakukan perawatan gigi dan mulut. Cara Dr. Anggraini memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik adalah dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, membangun kepercayaan dengan pasien, menyediakan fasilitas yang nyaman dan aman untuk pasien, menyiapkan alat, bahan, dan obat yang terbaik, aman, steril, serta ramah lingkungan, menyiapkan SDM yang mumpuni dan ramah, serta tarif perawatan yang terjangkau. Wawancara selanjutnya adalah bersama Nurse Ayu Mutia. Nurse Ayu pernah menjadi seorang perawat di Yayasan Gesit Jakarta dan di PT Ruslam Jakarta. Saat ini, Nurse Ayu menjadi seorang CEO konsultan 7 rasa di bidang pelayanan kesehatan.
bahwa saya juga melakukan ini supaya saya bisa membantu orang banyak gitu. Karena secara nggak langsung ketika kita melakukan, kita tahu banyak tentang kesehatan segala macam, itu saya dalam kondisi membantu. Kayak sekarang saya di konsultan tujuh rasa, orang-orang yang saya di rumah sakit itu berarti membutuhkan bantuan saya. Jadi baliknya lagi, saya tertarik karena saya merasa dibutuhkan, dan maksudnya ya di samping saya dapat rezeki dari situ, tapi sebenarnya awal dari keinginan saya adalah pengen ngebantuin dulu gitu. Mudah-mudahan bisa ya, maksudnya bisa tercapai itu cita-cita yang kayak gitu. Tapi sekarang dalam prosesnya saya dalam rangka membantu orang-orang, apapun itu, dalam bentuk apapun gitu. Dicintai gitu ya, rasa dicintai dan cintai, dan saya mendapatkan banget alhamdulillah dari semua sisi. Kayaknya pada akhirnya kerucutnya di aktualisasi diri dan rasa sayang terhadap diri sendiri, rasa punya, rasa memiliki, rasa bisa, rasa ini. Dan saya merasa kalau sukanya itu adalah saya seneng banget bisa ngebantu. Saya seneng banget ada di posisi yang sekarang karena bisa jadi bisa dapat penghargaan seperti ini kayak gitu. Terus dukanya, dulu pernah ada pasien yang misalnya ketika kita berusaha untuk merujuk pasien, terus pasiennya meninggal di jalan, itu aja udah jadi perasaan yang sangat menyedihkan. Jadi dukanya kalau ketika jadi perawat kita dekat sekali dengan kematian, kesakitan, rintihan dan lain-lain. Itu nggak bisa digambarkan, itu sedih. Ya, saya sih percaya sama satu hal yang paling penting ya. Kalau kita ngerjain sesuatu itu harus tulus dengan ikhlas gitu. Karena ketika saya ngalamin sendiri, ketika jadi perawat nggak nyaman gitu, karena saya nggak ikhlas, saya nggak suka dengan kondisinya kayak gitu. Dan setelah itu saya menjadi dosen dan saya sangat menikmatinya. Jadi ketika kita melakukan apa yang benar-benar kita inginkan, sebenarnya itu benar kita gampang gitu ngerjainnya, meskipun capek kayak gimana, tapi kita senang dan ikhlas ngerjainnya. Itu kayaknya key nomor 1. Terus yang kedua selain itu customer centered care ya. Jadi kayak di perawatan mungkin kayak patient centered care. Kayak saya sebagai CEO di konsultan itu juga sebagai customer centered care. Jadi apapun yang diinginkan oleh pembeli kayak gitu, kita afford dengan baik gitu. Kita siapkan sesuai dengan kebutuhan. Kayak gitu sih. Lalu yang lain adalah saya ingat dan saya selalu percaya gitu sama pikiran kita ya. Jadi kayak pikiran itu kan sebuah energi yang tidak kasat mata. Jadi ada di buku-buku banyak banget, buku The Secret, terus Law of Attraction segala macam. Itu pikiran kita sih yang membatasi semuanya. Jadi apapun itu dalam bentuk pelayanan atau dalam bentuk seharian, itu ketika kita pikirannya udah niatnya ya, kayak pikirannya saya yakin banget nih perusahaan bakal maju gitu. Itu kayak udah jadi energi sebenarnya. Atau ketika saya jadi perawat di rumah sakit atau jadi perawat pelaksana gitu, saya ngerasa bahwa energinya gitu lah, gimana ya cara saya supaya pikiran saya supaya saya bisa ini banget sama pasien saya segala macam. Itu sih kayaknya yang paling berpengaruh. Itu awalnya dari diri kita juga sih. Alasan pertama, saya sih lebih balik lagi ke patient centered care. Jadi kita memenuhi kebutuhan orang-orang gitu. Pada balik lagi ke situ. Apapun situasinya, kita balikin kepada pengguna, user. Jadi siapapun yang menggunakan menggunakan tenaga kesehatan atau menggunakan fasilitas kesehatan, itu balikin lagi ke sana.